PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memastikan kondisi stasiun Halim sudah dalam kondisi aman. Sebelumnya pada Senin dini hari, atap stasiun Halim sempat terbakar. Dan seperti inilah kondisi stasiun kereta api cepat Halim Jakarta Timur Senin pagi. Percikan api yang sempat terlihat di bagian ujung atap peron sudah dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa memastikan kondisi stasiun Halim dalam keadaan yang aman. Tidak ada bagian stasiun yang mengalami kerusakan baik di sisi dalam maupun di luar stasiun. Selain memastikan seluruh bagian stasiun Halim dalam keadaan aman, PT KCIC juga terus melakukan pekerjaan finalisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Bahwa untuk saat ini kondisi stasiun KA Cepat Halim seluruhnya normal dan juga dalam situasi aman. Tidak ada bagian stasiun yang mengalami kerusakan baik itu dari sisi di dalam stasiun ataupun di luar stasiun, semuanya dalam kondisi baik. Jadi memang pada dini hari pagi tadi terdapat percikan api di bagian ujung atap peron, namun sudah dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Timur dan semuanya sudah diselesaikan, sudah dipadamkan, sehingga kami pastikan kembali bahwa saat ini seluruh kondisi di stasiun Halim aman dan juga seluruh fasilitas dapat berfungsi dengan normal. Kebakaran atap di stasiun Halim ini terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 atau setengah 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Percikan api itu terlihat di sisi atap peron. Dan KCIC memastikan tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini karena pihak pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung datang ke lokasi dan memadamkan api sehingga tidak ada perambatan api. Bagaimana evaluasi dan catatan atas kejadian Senin dini hari tadi di stasiun Halim nanti akan kami bahas bersama dengan General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa dan juga bergabung bersama kami Joko Setiawarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat. Selamat sore Mbak Eva, Pak Joko. Selamat sore, Cindy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami nanti akan membahas bersama Mbak Eva dan juga Pak Joko soal kebakaran di stasiun Halim dan bagaimana keamanan di KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami belum mendapat soal bagaimana awal mula terjadi percikan api, kronologinya dan siapa yang pertama kali mengetahui itu. Ya, baik. Jadi petugas pengamanan, nah ini ada petugas pengamanan stasiun ya, pertama kali melihat ada percikan api di bagian ujung plafon peron sisi timur ya, itu pada sekitar pukul 1 pagi dini hari. Nah, atas kondisi tersebut langsung melakukan koordinasi dan kemudian kami juga langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran wilayah Jakarta Timur untuk segera menuju lokasi dan dapat ditangani dengan cepat ya. Dan memang itu satu titik yang terdapat percikan api itu ada di sekitar atap di peron 1. Jadi di lebih mungkin plafon ya, plafon di peron 1 itu yang Mbak Eva? Dan kemudian setelah itu setelah dilakukan pemeriksaan, lakukan tidak terdapat kerusakan pada area stasiun seperti area sisi dalam stasiun ataupun juga di bagian stasiun. Artinya pada hari ini kami tetap dapat melakukan. Baik, Mbak Eva. Agak terputus-putus suara dengan Mbak Eva, tapi kami mendapatkan poin bahwa muncul pertama kali diketahui oleh petugas ada di bagian atap, tapi tidak meluas karena cepat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Tapi sebenarnya apa penyebab percikan api ini, Mbak Eva?
Jadi memang untuk penyebabnya sendiri kita masih dalam proses tahap investigasi ya, seperti itu nanti akan kita sampaikan. Ini tentunya juga harus dilakukan dengan detail, mengingat ini tentunya akan menjadi evaluasi ke depannya. Apa yang ini kita lakukan tentunya melalui koordinasi bersama kontraktor Oke, saat ini bersama kita melakukan evaluasi. baik. Pak Joko, proyek KCIC ini kan jadi sorotan, dikebut terus juga pengerjaannya. Kemudian tiba-tiba ada kejadian seperti ini, ada percikan api di atap stasiun. Apa yang Anda apa respon Anda soal peristiwa ini? Ya, saya kira titik kejadiannya itu di mana. Kalau umpamanya cuma di kecil di ujung atap aja dan itu kan tidak sampai dengan di bawah, Ya. artinya operasionalnya tidak banyak masalah lah ya. Apalagi itu cepat tertangani. Nah, kalau lebih baik lagi itu hasil investigasinya bisa lebih cepat diketahui sehingga masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman nanti ketika mereka mau menggunakan kereta itu. Karena kemarin juga hari Sabtu itu kan cukup banyak yang beraktivitas di sana. Jadi ada satu rombongan juga dan itu juga kalau melihat kondisi yang hari ini juga sama. Jadi mungkin tidak banyaklah gangguan-gangguan itu terhadap memang tidak ada sama sekali lokasi stasiun yang sudah ada. Jadi ini memang stasiunnya cukup besar, atapnya tinggi, dan ini memang mungkin bisa jadi ada barang-barang yang tertinggal juga, mungkin bisa jadi di atas itu kan yang belum diambil atau mungkin tersisa besok akan dilanjutkan. Tapi ini juga memang dari sistem pengerjaan K3-nya memang harus lebih cermat lagi gitu. Lebih cermat lagi, apa evaluasi Anda dari peristiwa ini? Ya tentunya ini menjadi bahan evaluasi juga karena dalam satu pengerjaan konstruksi itu kan mesti ada komponen K3 keselamatan selama pengerjaan. Itu yang perlu diperhatikan sejauh mana SOP yang dalam pengerjaan itu ditaati. Karena ini kan memang di satu sisi stasiun ada 2 stasiun besar lah yang memang sudah selesai ya, satu Halim sama dengan Tegaluar, tapi masih menyisakan pekerjaan kecil. Dan itu meskipun pekerjaan kecil ini juga harus mengikuti aturan yang ada. Memang sekarang kalau dalam pekerjaan fisik itu K3 atau keselamatan menjadi hal yang penting. Oke, keselamatan menjadi hal yang penting. Ada catatan dari KCIC, Mbak Eva, setelah peristiwa kebakaran itu? Mbak Eva, kami belum bisa mendengar suara Mbak Eva nih. Sudah bisa mendengar ya. Jadi ya, silakan. kami KCIC bersama juga tim kontraktor itu melakukan pemeriksaan dan juga sejumlah investigasi yang tentunya hasilnya ini akan kami detailkan kembali apakah ada yang harus dievaluasi, diperbaiki ataupun dibuat sebuah SOP. Ini akan menjadi catatan kami bersama kontraktor ya, seperti itu. Dan memang untuk saat ini setelah memastikan secara keseluruhan aman pada saat pagi tadi, uji coba operasional sarana KA itu sudah bisa dijalankan, jadi sudah bisa dijalankan, sudah dioperasikan, sudah ada KA cepat yang beroperasi dalam rangka uji coba dari Tegaluar menuju Halim dan juga sebaliknya seperti itu. Karena memang saat ini kami fokus melakukan persiapan di berbagai sisi, baik itu dari sisi sarana, kemudian persiapan layanan penumpang dan lainnya menjelang uji coba dengan masyarakat ya untuk operasional KA cepat yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Oke, Mbak Eva, soal keamanan bagaimana? Karena awam pasti akan berpikir ini belum dioperasikan saja sudah ada peristiwa seperti ini. Bagaimana nanti ketika sudah digunakan oleh banyak orang? Ya, jadi kami pastikan bahwa untuk keamanan kita akan selalu mengutamakan ya. Seperti petugas, penempatan petugas, kemudian pemeriksaan, jalankan SOP dari sisi berbagai hal untuk keselamatan dan keamanan kami pastikan secara konsisten ini akan dilakukan oleh petugas. Apa yang terjadi hari ini kita akan melakukan investigasi secara detail bersama pihak kontraktor dan melakukan evaluasi bersama untuk apa hal-hal yang perlu kita lakukan ke depannya seperti itu. Setelah kebakaran ini yang ada di sisi atap stasiun Halim, apa yang kemudian akan difokuskan atau ada extra effort dari sisi keselamatan dan juga kenyamanan ini, Mbak Eva?
Ya, kalau kita melihat dari kondisi percikan api yang berada di sekitar plafon ujung timur area peron ini memang tidak berdampak, tidak merusak ya sejumlah fasilitas yang ada di Stasiun Halim, baik itu sisi bagian dalam ataupun sisi bagian luar seperti itu. Jadi memang secara keseluruhan tidak mengganggu aktivitas yang kita lakukan dan kemudian fasilitas stasiun juga tidak ada yang mengalami kerusakan, semuanya bisa berjalan dan berfungsi dengan normal. Pak Joko, ada catatan untuk KCIC supaya kasus ini tidak terjadi lagi, karena orang pasti berpikir ini baru proyek saja sudah begini gitu. Bagaimana nanti ketika akan digunakan? Ya, ini penting dalam hal memberi jaminan pada pengguna kereta cepat nantinya ya. Apalagi ini kan sebelum digunakan operasional tentunya akan dimulai dengan uji coba. Nah, pada saat uji coba itulah masyarakat juga diberikan informasi sejelas-jelasnya masalah keamanan dan keamanan menggunakan kereta cepat. Ya, itu penting juga. Seperti halnya ketika kami menyarankan untuk LRT Jabodebek. Informasi-informasi itu diberikan tidak hanya bentuknya tulisan, tapi juga nantinya dalam bentuk video-video tayangan, entah itu berada di stasiun maupun di dalam kereta. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting kalau seandainya terjadi kondisi musibah dengan kondisi darurat, mereka pun dapat segera bisa ikut mengantisipasinya. Perlukah masyarakat khawatir dengan keselamatan, kemudian juga keamanan, kenyamanan setelah ada peristiwa ini, Pak Joko? Saya kira saya sudah beberapa kali ke stasiun ini ya, saya melihat sendiri dan saya kira kondisinya aman saja. Tapi tadi masyarakat itu perlu tahu lah dari awal ya, dengan banyak sosialisasi itu harapannya mereka menjadi nyaman kalau menggunakan kereta cepat ini, karena mestinya ada pertanyaan ini kecepatan sampai 390 km/jam, gimana kalau kecelakaan, selalu begitu yang ditanyakan. Tapi dengan adanya jaminan tentunya ini kan nantinya sebelum benar-benar dioperasikan untuk umum juga ada jaminan keselamatan untuk keamanan untuk sarana prasarana itu harus diberikan juga gitu ya. Dan itu diberikan kepada masyarakat jaminan itu sehingga masyarakat juga merasa nyaman, merasa aman nantinya. Banyak perlunya mengajak masyarakat nanti pada saat uji coba. Pada saat uji coba. Target uji coba dan pengoperasian KCIC masih sesuai jadwal, Mbak Eva? Mbak Eva? Audionya belum dibuka lagi sepertinya. Mbak Eva? Kita pasti sesuai dengan. Ya, selamat sore. Iya, silakan. Jadi terkait uji coba dengan masyarakat yang tidak berbayar, ini masih sesuai dengan target akan kita lakukan pada bulan September ini, dan kita akan segera memberikan informasi ke masyarakat yang ingin mengikuti uji coba KA cepat, proses registrasinya seperti apa, melalui sejumlah saluran informasi resmi yang ada di KA cepat, baik itu seperti media sosial ataupun juga sejumlah saluran informasi lainnya. Dan kemudian juga yang dapat kami sampaikan, memang di masa awal uji coba ini kita akan mengutamakan terlebih dahulu untuk mengajak masyarakat di sekitar jalur KA, baik itu dari lintas Halim sampai dengan Tegaluar, untuk ikut uji coba KA cepat. Dan kemudian ada alokasi juga yang tetap akan kita berikan untuk masyarakat umum lainnya yang ingin melakukan pendaftaran secara mandiri. Sehingga memang sampai dengan hari ini pun semua persiapan kita lakukan secara maksimal, bukan hanya dari sisi sertifikasi sarana dan juga prasarana, tapi juga dari sisi kesiapan layanan penumpang, baik itu di stasiun ataupun pada saat di atas KA, sehingga kita harapkan nantinya pengguna jasa itu seluruhnya mengikuti uji coba dapat dengan nyaman pada saat berada di stasiun sampai dengan mengikuti perjalanan KA dan kembali lagi di stasiun awal. Baik, terima kasih Mbak Eva. Investigasi soal penyebab kebakaran stasiun kereta api cepat sudah dilakukan, tapi KCIC juga memastikan kenyamanan dan juga keselamatan nanti pada masa uji coba hingga masa operasional. Terima kasih Mbak Eva Karinisa, terima kasih juga Pak Joko sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.